Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid Ibrahim. Pada kali ini saya akan mereview jurnal internasional tentang komunikasi data yang berjudul Wi-Fi Technology Data Transmission Through Visible Light. Pertama kita akan bahas tentang jurnalnya. Judul dari jurnal ini yaitu Wi-Fi Technology Data Transmission Through Visible Light. Nama jurnalnya yaitu International Journal of Advanced Research in Computer Science and Management Studies. Volume jurnalnya yaitu volume 2 isu 6. Tahun terbitnya adalah tahun 2015. Jurnal ini ditulis oleh Anurag Sarkar, Profesor Salat Agarwal, dan Dr. Asoke Nath. Kita masuk ke dalam pembahasan jurnal. Profesor Harald Haas, Ketua Komunikasi Seluler di Universitas Edinburgh, diakui sebagai pendiri Wi-Fi. Dia menciptakan istilah Wi-Fi dan merupakan salah satu pendiri Pure Wi-Fi. Dia memberikan demonstrasi prototipe Wi-Fi pada konferensi TED Global di Edinburgh pada 12 Juli 2011. Dia menggunakan lampu meja dengan bohlam LED yang mengirimkan video bunga mekar yang kemudian diproyeksikan ke layar. Wi-Fi dapat dianggap sebagai Wi-Fi berbasis cahaya, yaitu alih-alih gelombang radio, ia menggunakan cahaya untuk mengirimkan data. Sebagai pengganti modem Wi-Fi, Wi-Fi akan menggunakan transceiver yang dilengkapi dengan lampu LED yang dapat menerangi ruangan, serta mengirimkan dan menerima informasi. Kemudian ada masalah utama Wi-Fi berikut yang perlu diatasi dalam waktu dekat, yaitu ada kapasitas gelombang radio yang digunakan oleh Wi-Fi untuk menyimpan data terbatas dan juga mahal. Dengan perkembangan teknologi 3G dan 4G, jumlah spektrum yang tersedia semakin sedikit. Efisiensi. Ada 1,4 juta tiang radio seluler di seluruh dunia. Tiang-tiang ini mengkonsumsi energi dalam jumlah besar, yang sebagian besar digunakan untuk mendinginkan stasiun daripada transmisi gelombang radio. Padahal efisiensi stasiun-stasiun tersebut itu hanya 5%. Ketersediaan. Gelombang radio tidak dapat digunakan di semua lingkungan, terutama di pesawat terbang, bahan kimia, pembangkit listrik, dan rumah sakit. Keamanan. Gelombang radio dapat menembus dinding. Hal ini menyebabkan banyak masalah keamanan karena dapat dengan mudah disadap. Wi-Fi mengatasi masalah yang disebutkan di atas dengan Wi-Fi sebagai berikut, yaitu kapasitas. Spektrum cahaya tampak 10.000 kali lebih luas dari spektrum gelombang radio. Selain itu, sumber cahaya sudah terpasang, karenanya Wi-Fi memiliki bandwidth yang lebih besar daripada peralatan yang sudah tersedia. Efisiensi. Lampu LED mengkonsumsi lebih sedikit energi dan sangat efisien. Ketersediaan. Sumber cahaya ada di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, ketersediaan tidak menjadi masalah. Miliaran bola lampu di seluruh dunia hanya diganti dengan LED. Keamanan. Cahaya tentu saja tidak menembus dinding, sehingga transmisi data menggunakan gelombang cahaya lebih aman. Cara kerja Wi-Fi. Pada umumnya, LED dapat dinyalakan dan dimatikan lebih cepat daripada yang terdeteksi oleh mata manusia, karena kecepatan operasi LED kurang dari 1 mikrodetik, sehingga menyebabkan cahaya tampak terus menyala. Aktivitas on-off yang cepat tersebut memungkinkan untuk mentransmisikan data menggunakan kode biner. Jika menyalakan LED adalah biner 1, maka mematikannya adalah biner 0. Hal ini memungkinkan untuk menyandikan data dalam cahaya dengan memvariasikan tingkat di mana LED berkedip hidup dan mati untuk memberikan nilai biner yang berbeda. Penerapan Wi-Fi ada di beberapa tempat, seperti medis dan perawatan kesehatan, maskapai dan penerbangan, eksplorasi dan komunikasi bawah air, lalu lintas, konektivitas seluler, komunikasi nirkabel dalam ruangan, dan lain sebagainya. Batasan yang ada pada Wi-Fi yaitu masalah utamanya adalah cahaya tidak dapat melewati objek. Jadi, jika penerima secara tidak sengaja terhalang dengan cara apapun, maka sinyal akan terputus. Jika sinyal cahaya diblokir, seseorang dapat beralih kembali ke gelombang radio. Keandalan dan jangkauan jaringan adalah masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan saat menyediakan layanan VLC. Gangguan dari sumber cahaya eksternal seperti sinar matahari, bola lampu normal,
dan bahan buram di jalur transmisi akan menyebabkan gangguan dalam komunikasi. Biaya pemasangan sistem yang tinggi dapat dilengkapi dengan penerapan CLC skala besar. Meskipun mengadoptasi teknologi ini akan mengurangi biaya pengoperasian lebih lanjut seperti biaya listrik, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Masih dibutuhkannya Wi-Fi dan sistem seluler frekuensi video karena kita tidak boleh memiliki bola lampu yang memberikan data ke objek bergerak berkecepatan tinggi atau untuk memberikan data di area terpencil yang terdapat pohon, dinding, dan penghalang. Kesimpulannya, dengan demikian, teknologi Wi-Fi menawarkan banyak manfaat, tetapi ada hambatan tertentu yang harus diatasi sebelum menjadi bagian dari kehidupan kita di mana-mana. Kritik terhadap Wi-Fi termasuk keluhan bahwa ia tidak dapat bekerja dalam kegelapan atau jika hujan atau berkabut, bahwa itu tidak dibangun ke dalam komputer modern, dan pertanyaan tentang mengapa orang harus beralih ke Wi-Fi ketika Wi-Fi dapat melakukan tugas serupa. Namun, setiap teknologi baru menghadapi kritik saat pertama kali diperkenalkan, dan akan membutuhkan waktu sebelum Wi-Fi diterima secara luas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.